One Piece live action udah tayang. Aku baru aja kelar nonton episode 1 dan aku nangis. Lebay nggak sih? Lebay banget ya. Lebay banget sih emang, aku tahu. Tapi aku nggak peduli. Soalnya kenyataannya emang kayak gitu lah, mau gimana lagi. Waktu adegan pertarungannya Zoro di bar, diiringi dengan musik-musik yang epic. Gila, itu keren banget. Makanya Anda, sumpah Zoro keren banget di situ. Aku sebagai orang yang ngefans berat sama Zoro sejak dulu banget, rasanya seneng ngeliat Zoro dikasih treatment kayak gitu. Dikasih adegan yang keren, dan Makenyu juga mampu ngelakuin itu. Aku tuh ngebayangin gimana reaksi orang-orang yang baru pertama kali nonton One Piece lewat live action ini. Gimana pendapat mereka, gimana reaksi mereka waktu ngeliat adegan pertarungan di bar itu. Apakah mereka juga suka sama Zoro kayak aku? By the way, aku bilang adegan pertarungan Zoro di bar itu bagus bukan berarti gimana-gimana ya. Koreonya emang bagus, kamera worknya juga bagus. Tapi yang paling aku suka itu attitude-nya. Aku tuh bukan ngerasa kayak ngelihat seorang pendekar pedang yang random lagi bertarung, enggak. Aku ngelihat Zoro. Aku beneran ngelihat Zoro hidup banget di adegan itu. Luffy sama-sama goblok kayak di komik, sama-sama wholesome juga sama kayak di komik, dan sama-sama suka bikin repot orang dengan tingkah lakunya yang suka random ya. Ada beberapa perubahan yang dilakukan ya, yang dibuat berbeda dari komiknya. Tapi sejauh yang aku lihat di episode pertama ini, perubahan-perubahan itu sengaja dilakukan buat bikin alurnya kerasa lebih mulus. Kayak perpindahan antar arc, terus perkenalannya Luffy dengan Zoro dan juga Nami, itu semuanya itu kerasa natural, alami, ngalir aja gitu. Kalau emang kayak gini cara mereka untuk memperlakukan tiap arc-nya, aku setuju, asal 1. Esensi ceritanya nggak berubah. 2. Efek emosi yang kita rasain di komik sama animenya itu juga nggak boleh berubah. Dan 3. Maksud yang ingin disampaikan oleh ceritanya itu yang pasti banget nggak boleh berubah. Kayak contohnya, Luffy sama Koby. Hubungan mereka itu persis banget kayak ada di komiknya. Hubungan Luffy sama Koby itu kan, Luffy menginspirasi Koby untuk terus mengejar mimpinya, ya kan? Jadi, inti utama dari cerita itu, apa yang ingin disampaikan oleh kisahnya Luffy dengan Koby itu juga nggak boleh berubah. Dan di sini emang nggak berubah. Jadi, aku harapkan hal-hal seperti itu juga terus kayak gitulah di episode-episode selanjutnya. Aku jadi susah ngomong nemuin kata-kata kayak gini. Dan contoh kedua kayak Helmeppo misalnya. Helmeppo itu tetap bikin kita ngerasa jengkel, kita tetap kesel, tapi kita juga ketawa ngelihat dia. Emang ya Helmeppo ya kayak gitu. Sama di live action, komik, anime, semuanya sama. Helmeppo emang kayak gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang aku harap tetap sama, nggak berubah di komiknya. Koby ya Koby gitu, nggak boleh dirubah. Aktornya Koby, astaga, aku suka banget. Dia jago banget meranin Koby, bener-bener kerasa hidup Kobynya. Terus Nami di episode 1 ini masih dibangun sebagai karakter yang licik, oportunis, dan suka manfaatin orang. Tapi meskipun dibangun dengan banyak sifat jelek, kita itu tetap bisa ngerasain kalau di cewek kayaknya nggak sejahat itu sih. Oh ya, kita nggak bisa ngomongin One Piece kalau kita nggak bahas komedinya. Komedinya harus dibahas, komedinya ada. Dan sebenarnya kalau kita lihat di trailer, komedinya kerasa agak cringe ya. Kalau di series ini, aku nggak ngerasa cringe sama sekali. Komedinya bagus, tetap bikin aku ketawa kok, nggak cringe. Tapi kalau boleh jujur sih, daripada komedi, aku jauh lebih terkesan sama adegan fightingnya. Adegan actionnya gila, adegan berantemnya keren banget. Waktu mereka rame-rame keroyokan ngelawan pasukannya Kapten Morgan, itu bagus banget. Tapi tetap favoritku ya, adegan Zoro waktu dikeroyok di bar. Udah berapa kali aku mention adegan itu. Anyway, aku bakalan lanjut untuk nonton episode 2, dan nanti bakalan aku review juga di sini. Jujur, waktu aku pertama kali denger soal live action One Piece ya, aku tuh nggak nyangka kalau bakalan se-enjoy ini aku nontonnya. Oda bener-bener, ini contoh yang bagus ya buat kalau misalnya ada perusahaan lain mau bikin live action anime, emang harus banget ngikutin kreatornya untuk ikut terjun ngurusin ceritanya gitu. Meskipun kita bisa tetap ngerasain perbedaannya, kita tetap bisa ngerasa itu One Piece. Soul-nya itu tetap ada. Karakter-karakter yang kita cintai itu juga tetap kerasa. Petualangan-petualangan yang dulu kita lakukan bersama mereka di arc-arc pertama ini, itu kita juga tetap bisa ngerasain lagi. Semuanya itu sama. Jadi aku bakalan lanjut ke episode 2, habis itu aku bikin reviewnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah denger aku ngoceh kayak gini. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.